Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivian Zakia Salsabila dengan NIM 122080114. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis keterampilan proses sains peserta didik pada materi laju reaksi melalui model pembelajaran Bonnet Inquiry Laboratory. Nah, presentasi kali ini akan membahas tentang pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Nah, pendahuluan. Jadi model pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitik. Sedangkan Bonnet Inquiry Lab merupakan tahapan peningkatan kemampuan dan kemandirian peserta didik untuk merancang dan mengadakan praktikum tanpa banyak bimbingan dari guru, serta adanya prelab yang jelas. Oke, selanjutnya metode penelitian. Jadi metode penelitian yang pertama ada memberi skor mentah pada setiap jawaban peserta didik. Jadi, jawaban peserta didik yang telah didapat itu dinilai. Kemudian yang kedua menghitung skor total dan tes esai. Dan yang ketiga, menentukan nilai representasi kemampuan keterampilan proses sains siswa. Jadi menentukan nilai presentasinya. Kemudian yang keempat, mengukur skor rata-rata setiap peserta didik. Yang kelima, menentukan jumlah peserta didik pada setiap kategori kemampuan. Jadi kategori kemampuan ada 3, yaitu tinggi, cukup, atau rendah. Oke, pada hasil dan pembahasan yang didapat, yaitu presentase nilai KPS pada setiap indikator. Jadi siswa mengamati dengan baik, mengelompokkan dengan cukup baik, menafsirkan juga cukup baik, meramalkan baik, mengajukan pertanyaan cukup baik, berhipotesis kurang baik, merencanakan percobaan cukup baik, menggunakan alat bahan juga baik, menerapkan konsep dengan baik, dan mengkomunikasikan kurang baik. Jadi rata-ratanya cukup sekitar 57,94%. Kemudian diubah menjadi diagram presentase keterampilan proses sainsnya, dan dihasilkan diagram presentase kelompok KPS peserta didik dengan kategori tinggi hanya 9%, kategori cukup 35%, dan kategori rendah atau kurang baik dalam 56%. Jadi kesimpulannya, peserta didik kelas 11 IPA 2 di SMAN 16 Pekanbaru termasuk dalam kategori cukup yang presentasinya 57,94%. Dan peserta didik yang memiliki keterampilan proses sains dengan kategori tinggi sebanyak 9%, kategori sedang sebanyak 35%, dan kategori rendah sebanyak 56%. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.